Hai rekan trader semua, di video kali ini saya akan mengupas tuntas satu stablecoin yang menurut saya terbaik dibandingkan dengan stablecoin lainnya, yaitu DAI. Saksikan setelah yang satu ini. Sebelum masuk lebih jauh tentang DAI, kita perlu tahu konsep dari stablecoin itu sendiri. Apa sebenarnya stablecoin? Stablecoin itu dibuat untuk meminimalisir volatilitas suatu mata uang kripto. Atau lebih tepatnya, nilai stablecoin ini di-peg atau dikunci nilainya setara dengan aset lainnya sepanjang waktu. Pada umumnya, stablecoin ini di-peg ke fiat currencies, dan dalam hal ini adalah US dollar. Mekanisme peg atau penguncian ini biasanya dilakukan dengan adanya underlying aset yang di-lock setara 1:1 dengan US dollar. Jadi dalam hal ini, satu DAI nilainya akan sama dengan 1 US dollar. Dan 1 USDT atau USD Tether itu akan selalu sama nilainya dengan 1 US dollar. Hodl stablecoin memiliki risiko juga ya. Jadi bila suatu nilai mata uang fiat yang di-peg oleh stablecoin itu jatuh, maka nilai stablecoin tersebut juga jatuh. Contohnya karena satu hal, misalkan adanya perang, adanya resesi, adanya inflasi, sehingga nilainya turun, maka stablecoin tersebut nilainya juga akan turun. Kita mengenal ada dua tipe stablecoin, yaitu centralized dan decentralized. Centralized stablecoin adalah tipe stablecoin yang di-backup oleh satu entity yang sifatnya centralized. Bisa berupa exchange, perusahaan, atau satu organisasi tertentu. Saya ambil contoh seperti USDC. Ini dikelola oleh Coinbase, atau di Indonesia ada juga yang namanya BIDR. Ini dikelola oleh Binance dan toko kripto. Satu centralized stablecoin yang paling terkenal, yang tentu namanya tidak asing lagi, adalah Tether atau USD Tether yang dikelola oleh Bitfinex. Isu yang muncul di centralized stablecoin ini adalah supply dari dana fiat itu digunakan harus equals dengan supply dari stablecoin, dan ini semua tergantung dari satu institusi sentral tersebut yang mengeluarkan stablecoin. Setiap dolar atau fiat yang di-redeem itu stablecoinnya juga harus di-take out dari supply atau di-burn untuk menjaga equilibrium nilai. Saya ambil contoh, Tether mengklaim bahwa setiap USDT yang ada di pasaran itu selalu di-backup 1:1 dengan US dollar. Tetapi ini menjadi kontroversi karena kenyataannya tidak sepenuhnya benar seperti yang diklaim oleh Tether. Tapi ini menjadi topik pembahasan terpisah lainnya ya. Tipe yang kedua adalah decentralized stablecoin. DAI adalah contohnya. DAI di-peg tetapi tanpa menggunakan fiat currency, namun menggunakan cryptocurrencies lainnya yang dijadikan sebagai kolateral atau disebut juga sebagai jaminan hutang yang dicatatkan di decentralized ledger melalui smart contract. DAI diciptakan pada tahun 2017 oleh Maker. Maker ini adalah satu organisasi desentralisasi autonomous atau disingkat DAO. MakerDAO ini adalah suatu sistem otonomus yang mengeluarkan dua koin, yaitu DAI dan MKR atau Maker, yang dibangun di atas Ethereum blockchain dengan ERC20 standard. MKR merupakan governance token yang dapat mengontrol ekosistem DAI. Keduanya berjalan bersama-sama dalam suatu mekanisme di mana algoritma MakerDAO akan secara otomatis mengontrol harga DAI ke 1 US dollar, di mana bila harga DAI ini naik atau turun terlalu jauh dari acuan 1 dolar ini, maka MKR token ini akan di-burn atau di-create untuk menstabilkan harga DAI. Jadi korelasinya adalah seperti ini. Bila investor atau hodler itu makin percaya kepada DAI dan penggunaan DAI ini makin meluas, maka akan makin banyak MKR yang di-burn sehingga membuat supply-nya berkurang dan membuat harganya makin naik. Namun sebaliknya, bila investor itu tidak percaya lagi kepada DAI, maka harga MKR akan turun karena MKR token akan di-create sehingga supply akan bertambah dan harganya akan turun. Nah, kita kembali lagi ke DAI. Sebagai kesimpulan dari DAI, berikut ini adalah beberapa keunggulannya. DAI memiliki ekosistem yang terdesentralisasi yang dapat berjalan secara otomatis karena adanya smart contract, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memegang kunci atas mekanisme ini, atau disebut juga sebagai trustless. Arti dari kata trustless sendiri adalah Anda tidak harus menaruh kepercayaan akan satu institusi manapun untuk membuat suatu sistem itu bekerja.
Dan dalam hal ini semua itu diatur oleh smart contract. Isu trustless ini yang menjadi kunci utama kenapa DAI menurut saya lebih unggul dibandingkan dengan stablecoin lainnya. DAI sama seperti token Ethereum lainnya juga dapat digunakan untuk pembayaran. Contohnya pada Coinbase Card itu dapat langsung dipakai untuk pembayaran dan juga dapat ditransfer ke wallet Ethereum lainnya. DAI juga dapat di-stake untuk mendapatkan reward. Namun saat ini baru tersedia di Binance dan di toko kripto belum ada. Pada saat video ini dibuat, DAI menempati urutan kelima secara market cap untuk stablecoin yang terdaftar di CMC. Dan MKR menempati urutan ke-59. Dan teman-teman investor semua, DAI dan MKR sudah tersedia dan dapat dibeli di toko kripto. Toko kripto adalah exchanger kripto resmi yang terregulasi Bapepti dan terbesar di Indonesia. Dengan pilihan koin yang terbanyak, fee transaksi terendah, deposit dan penarikan fiat termudah, serta powered by Binance, exchanger terbesar di dunia.